Oke guys, di podcast yang pertama kita dengar kesaksian dari Christian bagaimana dia sebagai minoritas, dia sudah Chinese, Kristen, dia bergaul dengan teman-temannya di negeri yang sangat berbeda dengan dia dan dia sangat harus deal dengan situasi itu. Dia banyak melakukan hal-hal yang supaya dia bisa diterima. Nah, kali ini kita mau dengarkan yang sesi berikutnya. Kita mau tanya tentang bagaimana perjalanan kerohaniannya Christian. Pada akhirnya dia bisa sampai pada titik ini. Tentunya kita penasaran kan, udah kayak begitu, tentu kita juga bingung. Ah, masa sih sampai begitu? Jangan-jangan gue juga kayak gitu. Apa sih yang lebih menantang yang mungkin kita penasaran sampai kita pengen dengar dari Christian itu ada sesuatu yang gregetak gitu lah ya, yang mendebarkan seperti gitu ya. Susah saya ngomongnya, tapi kalian ngerti lah maksudnya ya. Oke. Kita langsung tanya sesi yang berikutnya. Nah, Christian kemarin kan, bukan kemarin ya. Kita kan di sesi yang pertama kan, tadi udah ngebahas ya tentang kehidupan lu sebagai minoritas di tengah-tengah situasi mayoritas gitu. Nah, lu pada akhirnya ngalir, ikut jadinya, nggak jadi orang yang berbeda gitu kan, karena lu sendiri ada ketakutan, gua kagak bisa diterima, iya kan? Lu juga ceritain masalah kecil lu juga yang sampai remaja juga nyolong duit orang tua. Nah, dalam sampai pada titik itu, ini nih yang menjadi buat gue jadi penasaran nih. Kira-kira ada dalam satu titik mana akhirnya lu itu merasa aku give up, aku tuh nggak layak gitu loh. Gue kenapa sampai harus melakukan ini semua gitu. Dan ini suatu hal yang amazing karena Tuhan tangkap gue. Nah itu tuh, gimana? Ya. Mungkin ada momen yang buat lu nangis. Nah, gitu. Kan udah tahu. Tuh, gua kan udah tahu. Mereka semua ini di ini kagak tahu kan? Iya. Ntar jadi cerita gua bukan cerita lu. Ya, teman-teman, karena podcast kita ini tempe, teman pemuda. Iya ya. Ya. Admin gimana? Teman pemuda benar? Teman pemuda podcast. Jadi memang snack kita di sini tempe ya, tempe. Jangan tanya modalnya apa, tanya nanti sama admin yang ngasih ya. Enak banget. Cerita. Ya pernah sih satu momen yang bener-bener gua ngerasa ditangkap sama Tuhan, dipeluk sama Tuhan. Oke, gua terima gitu kan. Ya kenakalannya sebenarnya ya nggak usah disebutin kenakalannya apa lagi. Ya, emak gua nonton. Dia tahu sih sebenarnya. Cuma ya sudah, dia juga bukan konsumsi publik lah ya. Iya, bukan konsumsi publik lah. Cukup ya. Orang mengerti dengan tafsirannya sendiri. Iya, terserah aja lah gitu ya. Pokoknya ada satu momen gue putus sama pacar gitu ya. Ya ini kronologisnya aja ya. Putus sama pacar. Pacar yang mana nih? Yang sebelum ini. Jangan yang sekarang dong. Udah pacaran berapa kali? Pacaran 7, 8. 7, 8. Kita dengar cerita selanjutnya. Gimana? Iya. Waktu itu putus sama pacar. Nah terus karena satu hal yang cukup sering kita lakukan gitu jadi gue sama pacar gue, satu momen mungkin dia ngerasa terikat banget sama gue. Nggak saat putus itu memang gue yang mutusin dia sih. Jahat lu ya. Iya emang. Jahat. Tapi kan gue waktu itu mutusin karena dia sudah jahat dulu kan. Sudah akumulasi itu jahatnya dia. Jadi dia ini pria setia gitu ya. Betul. Jadi sampai satu titik, kenapa gue cerita? Lanjutin lah. Iya, jadi intermezzo. Apa namanya? Ya waktu itu gue putusin, jadi dia benar-benar ngerasa terikat sama gue karena satu hal yang kita lakukan gitu kan. Jadi dia mungkin entah beneran atau enggak gitu. Dia bilang sama gue ada something lah di tubuh dia gitu kan. Nah, yang gimana ya ngomongnya? Ada something, terus jadi gue juga takut sama diri gue lah gitu ya, kurang lebih gitu. Akhirnya
gue bener-bener takut sih saat itu, bener yang namanya takut mati tuh ya gue saat itulah gitu. Nah, akhirnya gue tes lagi, udah dibilang tes. Sebelum tes ya malah ya Pak ya. Oh sebelum tes. Jadi sebelum tes itu gue bener-bener takut, gue nggak tahu nih mau kemana. Maksudnya harus ada yang gue tempat curhat lah gitu ya. Curahin semuanya, nggak mungkin ke mantan gue dong. Pasti kan orang lain dong. Nanti nyambung lagi. Nanti enak-enak lagi. Nah, catat kata itu yang disebutin tadi ya. Enak-enak lagi. Nah, Nanti gue enak-enak lagi. Ya. lanjut. Nah, Admin lu jangan pada ketawa lo, admin. Aduh. kacau, jangan diikutin ya. Kalau yang ngerti, gue jangan diikutin gitu. Kalau yang nggak ngerti, nggak usah ngerti. Iya, kalau nggak yang usah sudah cari tahu. ngerti, ya udah. Iya, gue nggak tahu waktu itu harus kemana. Waktu itu bapak itu baru masuk ya Pak ya. Belum lama ya Pak. Lupa gua. Iya 2016 lah. Iya, 2016. Iya. Gua baru Iya masuk 2016. 2015 gua masuk. Iya. Iya Oktober kan Lu 2015. tobatnya 2016. Iya pertengahan 2016-an. deh. Awal. Nah. Nah itu makanya ya sebagai pembina gua juga di gereja gitu kan, ya udah gua mencoba, akhirnya gue nyari dia nih. Dari dia gue apa waktu itu masih BBM ya Pak, apa sih, WA ya, WA ya. Zaman Nyari dia. BBM mah zaman perjuangan. Pak kita bisa ketemu nggak ya? Udah, singkat cerita gue ketemu dia, ya udah di depan sih. Waktu belum direnovasi. Iya. Gereja lama lah ya. Iya gereja lama lah ya. Nah itu nggak tahu ya, ada yang lain nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Siang-siang gitu. Ucup sama Eking mah asik sama dunianya sendiri. Ini di dalam tapi mereka kayaknya ada. Iya, ada. Itu gua bener-bener sampai nangis, bener-bener nangis sih waktu itu di situ sama dia. Jadi dia peluk gua gitu kan. Nah, jadi di situ tuh momennya tuh. Gue jadi Tuhan Yesus. itu. Tapi ya teman-teman gini loh, maksudnya ya mungkin juga sering kalian denger lah ya. Tuhan tuh bisa hadir melalui siapapun gitu. Jadi dari orang yang kita curhatin, nah dia peluk kita tuh kita berasa benar-benar dipeluk Tuhan lah. Gitu. Jadi Tuhan itu bisa hadir melalui hambanya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau takut mati lagi bisa bilang. Ntar gue yang mati. Gitu. Jadi di momen itulah apa namanya bisa dibilang komitmen juga sih ya. Bagaimana gue lebih saat itu tuh gue gencar banget tuh pelayanan tuh. Apa aja ya udah ayo, apa aja ayo gue lakuin. Tobat lah ya ibaratnya. Ya istilahnya tobat lah. Tapi kan ya manusia susah sih kalau misalnya lu tobat terus. Memang ada mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi kalau diri gue sendiri sih susah. Saat itu mungkin ada momen beberapa waktu ya benar-benar gue ninggalin semua lah. Tapi kan ada momen juga gue saat itu lagi kenapa mungkin terus gue jatuh lagi gitu. Ada banyak juga dosa-dosa gue yang sempat gue tinggalin terus akhirnya gue Kumat lagi. Iya. Jadi gue tahu kok dosanya dia. Jadi waktu itu ya, ini gue cerita nih. Ini gue cerita aja, tapi gue sambil makan tempe. tapi dia juga tahu. Waktu dia dateng, gue bilang ini anak tampang preman. Gue gondrong waktu itu. Gondrong For dia. your information. Dia duduk gini. Gue ingat banget waktu itu. Terus gue tanya, "Nape lu kok gituin? Gitu nape lu?" Ya, gimana lah, Pak. Gue takut mati. Jujur aja waktu dia nangis, dia udah tahu kok gue ketawain dia sampai sekarang itu berbekas. Gue ketawain dia waktu dia tobat, bukan gue nangis gitu ya. Waktu dia benar-benar sadar, baru gue juga tersentuh ya, baru gue rangkul dia lah kayak begitu. Tapi waktu itu gue lucu, tampangnya model begini tuh nggak tobat gitu loh. Tapi itulah amazingnya Tuhan ya. Kita itu di luar pemikiran. Mungkin kita saat ini kita ingat keluarga kita atau siapa aja begitu yang rasanya impossible untuk berubah gitu ya. Tapi ya kalau Tuhan mau ubah ya ubah. Gimana enggak? Betul. Iya kan? Dia juga lu pasti nggak bakal pernah nyangka kan Enggak lah. Tuhan rubahnya modelnya gimana kan? Iya. Bener-bener kan ya.
Iya. Nah, sampai dalam titik itu lu berubah. Ya memang sih gue tahu lo ada jatuh bangun berapa kali gitu kan. Gue terus juga ngecek lu. Gimana lu? Ya kan? Masih A nggak lu? Masih I nggak lu? Masih B nggak lu? Ya dia bilang masih. Banyak ya. Iya. Tapi dalam artian begini, kita perlu lihat kalau sampai berubah, ya artinya apa? Itulah kita harus enjoy dalam prosesnya Tuhan ya. Ketika kita benar-benar tobat, kita benar-benar apa ya? Tidak 100% langsung berubah gitu. Memang ada masanya kita romance-nya banget itu ketika tobat gitu kan ya. Tapi ada kalanya ya jatuh juga. Tapi Tuhan tetap izinkan itu supaya lu masih supaya lu bisa sadar betapa besar anugerah Tuhan kan ya. Iya. Gitu teman-teman. Kalau dia tobatnya gitu dan sampai sekarang dia jadinya seperti ini gitu ya. Terus setelah itu gimana? Setelah itu kan waktu itu kan lu kejadian ini kan masih dalam tahap menunggu proses kan? Iya. Iya. Nunggu proses kan lu. Iya. Benar. Setelah itu ya tadi gue bilang kan gue sempet cek ke salah satu rumah sakit gitu. Akhirnya selesai dari gue konseling lah ya bisa dibilang. Terus akhirnya dapat beberapa hari kemudian dapat hasilnya negatif. Jadi ya sore gue bisa lakuin lagi. Gitu. Enggak, bercanda. Lu yang di bawah umur jangan lu ya, di bawah umur lu jangan lu ya. Enggak. Iya, jadi ya udah, gue bersyukur banget itu gue infoin langsung ya. Iya. Fotoin langsung, ya sudah. Habis itu sejak itu gue ngerasa banget sih apapun yang dikasih pelayanan tuh gue terima semua tuh. Jadi benar-benar gue rasa bersyukur lah. Grateful banget. Iya. Karena hal itu jadi ya itu jemput tadi dibilang kan gue jemput sana sini yang ibu-ibu gue anterin kemana juga ayo gitu. Mau ada syukuran toko, syukuran apa, gue dateng. Ngapain kan anak pemuda dateng kan? Ya udah. Jawarin, ya. Gitu. Jadi sejak itu ya gencar lah pelayanan. Sampai sekarang ya. Ya. Jadi turning point-nya dia si Babang Christian ini pada tahun 2016 di sekitar bulan April atau bulan apa? Gue lupa dah gitu ya. Di awal-awal 2016. Iya apa? Pokoknya itu setelah mantan gue wisuda. Berarti itu sekitar pertengahan tahun dong. Pertengahan tahun. Iya, pertengahan tahun lah seperti itu. Nah, itu merupakan turning point-nya dia sampai pada saat ini. Tapi nih ya, dia ada masa-masa, lu pasti ada masa-masa tentunya pahit sama Tuhan dong. Dalam masa lu taubat. Iyalah. Nah, setelah itu ya. Iya. Iya pasti ada. Nah, gimana? Lu kan ibaratnya begini, nyesel nggak lu kalau misalnya udah tobat, pahit lagi sama Tuhan. Kayaknya gue nyesel banget ngaku waktu itu atau gimana gitu kan. Tentu ada perasaan itu dong gitu kan. Ada. Iya, gimana? Kira-kira seperti apa yang lu rasain dan bagaimana lu akhirnya deal kembali lagi sama Tuhan seperti ini? Maksudnya sudah banyak hal yang gue lakuin untuk Tuhan lah bisa dibilang gitu ya. Tapi kenapa Tuhan itu kayak